Halo pendengar dimanapun Anda berada, sebuah program mini drama sekitar perbincangan tentang waktu keluarga akan hadir bagi Anda. Satu bahasan yang menarik dan menantang untuk menjadi perenungan dari sebuah diskusi ringan kaum pria. Tidak usah menunggu terlalu lama, mari kita menyimak bersama bahasan yang menarik ini. Pak Bambang sudah kenyang makannya? Sudah. Selain kenyang, juga sangat nikmat. Masak hanya menu seperti itu nikmat. Pak Bambang berbahasa basi untuk menyenangkan kami saja. Hasilnya menu tadi kan sangat sederhana, Pak. Masakan menjadi nikmat itu, Nak. Bukan sekedar karena rasanya lezat atau harga makanannya yang mahal. Terus, apa lagi, Pak? Dipengaruhi oleh cara dan suasananya. Karena rasa lapar? Itu faktor yang lain lagi, yakni karena kondisi tubuh kita. Kalau begitu, maksud Pak Bambang dengan cara dan suasana itu? Caranya itu dilakukan bersama-sama. Diawali dengan doa syukur kepada Tuhan, serta saling melayani. Oh, ya. Hanya saja tidak mudah mendapatkan kesempatan untuk bisa makan bersama-sama. Ya, betul memang. Kalau begitu, makan bersama-sama tidak harus dilakukan setiap saat makan. Bisa dilakukan kadang-kadang. Ya, agak sering lah. Berarti harus disempatkan, menyediakan dan menyepakati waktu tertentu untuk bisa makan bersama. Iya. Itu pemikiran yang cerdas dan bijaksana. Menyediakan waktu untuk bersama keluarga. Waktu keluarga, lalu suasana yang membuat makanan jadi nikmat, maksud Bapak itu bagaimana ya, Pak? Makan sambil ngobrol. Termasuk makan sambil membicarakan sesuatu masalah? Itu tergantung kesepakatan masing-masing keluarga. Tapi menurutku, makan sambil membicarakan suatu masalah itu akan bisa membuat makanan menjadi tidak nikmat. Sekalipun masakannya sebenarnya rasanya sedap dan mungkin mahal harganya. Betul sekali, Nak. Menurutku hal-hal yang bisa dijadikan obrolan waktu makan adalah tentang kasih, kemurahan, dan kesetiaan Tuhan. Dia yang memberi kita makanan setiap saat kita membutuhkannya. Juga cara Tuhan memberikan makanan kepada kita dan kepada setiap ciptaannya. Termasuk macam-macam makanan yang Dia berikan kepada setiap makhluk ciptaannya. Ya, itu pasti sangat banyak. Rasanya tak terhitung deh, unik sekali. Iya ya. Makanan pokok orang Asia berbeda dengan orang Eropa, orang Afrika. Itu baru makanan pokok manusia, belum yang lain-lain. Hal-hal seperti itu tidak akan ada habisnya untuk kita obrolkan sambil makan. Iya, Pak. Keluarga itu punya banyak perkara dan kegiatan yang membutuhkan pengkhususan waktu. Bukan hanya waktu untuk makan bersama. Tidur di rumah yang sama atau bahkan di kamar dan dipan yang sama. Harusnya atau sebaiknya kan dilakukan bersama-sama. Tetapi apakah begitu? Kebanyakan masing-masing anggota keluarga berangkat dan memulai tidur sendiri-sendiri. Padahal enaknya ya dilakukan bersama-sama, diawali bersama-sama, dan juga bangun tidur bersamaan. Kebanyakan tidak bersamaan. Ada yang sudah bangun, yang lain masih selimut di atas dipan. Yang satu sudah sibuk dan cepat-cepat melakukan kegiatan, yang lain masih menikmati bantal dan gulingnya sambil ngiler. Wah, Yang satu sibuk menyiapkan makanan dan minuman untuk sarapan semuanya, menyapu rumah, kemudian merapikan tempat tidur. Yang lain-lain begitu bangun, tinggal langsung mandi dan makan. mandi pakai baju dulu baru sarapan, Pak.
Masa habis mandi, belum pakai baju langsung makan? Jeli sekali kamu Putra. Ya, soalnya begitu Pak biasanya. Ya. Intinya, ada waktu yang disepakati keluarga untuk bangun bersama-sama. Kemudian beraktivitas bersama-sama, walaupun aktivitasnya tidak sama. Ada yang menyiapkan makanan, ada yang mencuci piring, ada yang menyapu, mungkin ada yang olahraga ringan dan singkat. Ya, betul sekali. Semuanya saling menyemangati satu sama lain untuk melakukan tugas masing-masing. Semuanya beraktivitas dengan senang ya Pak. Benar itu. Di dalam keluarga ada kesempatan atau waktu yang perlu dikhususkan secara periodik dan darurat untuk percakapan suami istri. Periodik atau darurat yang gimana tuh Pak? Periodik itu artinya secara rutin dalam jangka waktu tertentu, misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali pada setiap tanggal perkawinan. Kalau yang darurat? Ketika ada masalah antara suami dengan istri misalnya, dalam hal ini jangan menunggu percakapan periodik itu. Dalam waktu yang periodik itu apa saja ya Pak yang bisa dibicarakan? Ya, di antaranya pengalaman-pengalaman masa kecil dan pertumbuhan, mengenang masa pacaran sampai perkawinan, relasi keduanya kini, rencana bersama, tentang anak, tentang kesepakatan-kesepakatan bersama dalam bersikap. Menurut Putra, apalagi kira-kira yang bisa dibicarakan? Kondisi ekonomi keluarga sekarang dan yang akan datang, cara mendidik dan mengasuh anak, juga sikap terhadap tentang orang tua atau saudara. Bagus sekali, Putra. Banyak juga ya Pak. Kayaknya tidak akan pernah habis ya. Banyak hal akan terlewat dari pemikiran dan kesepakatan kalau tidak dibicarakan dengan sengaja. Akibatnya bisa mengalami kebingungan atau kesalahan dalam bertindak. Betul sekali, Nak. Saya sadar semua itu perlu dibicarakan oleh suami dan istri. Selain waktu khusus untuk percakapan suami istri, juga perlu ada waktu khusus yang juga periodik untuk percakapan bersama orang tua dan anak. Iya ya, membicarakan bagaimana tugas belajar mereka di sekolah, di rumah. Juga relasi dan kegiatan mereka dengan teman-teman, relasi mereka dengan kekasih, bagaimana kondisi di tempat ibadah mereka, kegiatan kursus mereka. Bisa juga membicarakan pertumbuhan fisik mereka ya Pak. Ya, tentu. Apalagi ketika mereka memasuki masa puber. Bicarakan seksualitas dengan mereka, supaya mereka tidak salah jalan. Wah, penting sekali semua ini Pak. Yang sangat penting dalam percakapan dengan mereka adalah mendorong mereka untuk bercerita. Dan kita fokus mendengarkan cerita mereka dengan seksama. Biasanya kita cenderung mendominasi pembicaraan. Pria, kepala keluarga, ayah, itu cenderung begitu memang. Tetapi pria pemberani itu suka mendengarkan dengan seksama cerita orang lain, dan kemudian memberi respons dan atau tanggapan dengan tepat. Cerita mereka harus dihargai ya Pak. Itu penting sekali. Jangan pernah meremehkan cerita mereka. Dengan dihargai dan tidak pernah diremehkan, saya kira mereka akan dengan senang bercerita, mengungkapkan pengalaman dan bahkan pendapat mereka. Bijaksana sekali. Waktu percakapan dengan istri atau bersama dengan anak itu tidak harus lama. Secukupnya saja. Yang penting berkualitas. Artinya fokus. Masing-masing saling memperhatikan dengan seksama. Ya Pak, sambil dilanjutkan minum kopinya Pak. Oh iya, sampai aku lupa kita keasikan bicara ini.
Ketika saya masih bersama orang tua, papa dan mama sering bahkan hampir setiap hari mengumpulkan kami semua untuk beribadah singkat atau paling tidak berdoa bersama. Itu bagus sekali. Kita masing-masing sebagai individu ciptaan Tuhan dan keluarga sebagai bentukan Tuhan, maka kita memang harus rajin beribadah. Selain di rumah, kami juga beribadah bersama-sama di rumah ibadah. Ibadah itu memberi inspirasi, menjadi kesempatan untuk bersyukur, membimbing kita untuk mampu bersikap dan berperilaku mulia. Di dalam dan dengan ibadah, kita mengalami kedamaian. Dengan ibadah, kita mendapat sesuatu untuk hati dan jiwa kita. Dengan doa, kita mengungkapkan hati dan perasaan. Di situ ya Pak, bedanya ibadah dan doa. Ya, doa adalah kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Rasa syukur atas segala rahmat dan anugerahnya. Juga rasa syukur atas orang-orang yang dihadirkan oleh Tuhan, baik yang dekat maupun yang jauh. Di dalam doa, kita mengungkapkan beban pergumulan hidup atau masalah pribadi dan keluarga, juga segala rencana kita. Dan jangan lupa, doa adalah juga kesempatan bagi kita untuk mendoakan orang lain. Jangan hanya untuk kepentingan pribadi atau keluarga kita sendiri. Tidak sedikit orang yang membutuhkan dukungan doa kita. Kita tidak boleh egois dengan doa kita ya Pak. Ya, betul sekali. Dengan memohonkan rahmat dan tuntunan Tuhan bagi orang lain, kita akan diberkahi dan ditolong oleh Tuhan. Iya. Tuhan suka doanya orang yang peduli terhadap kebutuhan orang lain. Tuhan suka terhadap orang yang menunjukkan kepedulian secara nyata kepada orang lain. Itu pasti. Hanya saja, ini tadi kita akan bicara tentang doa. Oh iya, saya melenceng ini. Sedikit sekali kok. Nggak apa-apa. Ibu rupanya sudah selesai urusannya. Sahabat pria pemberani, demikian tadi obrolan tentang waktu keluarga. Semoga obrolan yang singkat tadi bermanfaat dan menjadi wawasan untuk diperhatikan supaya menjadi suami yang setia. Pria pemberani, terus maju dan berjuang. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa kembali dalam topik yang berbeda dan menarik di dalam program yang akan datang. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin memberi respon terhadap topik yang berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.